Oke, kita balik lagi di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, tadi jargonnya kita lupa ngomongnya di Lupa terus awal. kayaknya Bapak ya. Maaf. Tiap episode. Karena listnya itu banyak gitu loh intro. Bener-bener agendanya bertubi-tubi dan banyak yang tertunda ya ini ya. Oke, nah kita berlanjut lagi ya membahas yang sudah kita bahas di awal tadi. Kita terakhir membahas soal imun. Ya. Ya, buat kalian yang belum nonton, belum dengerin dan ketinggalan, kalian bisa cek di YouTube kita di Disciples-pedia yang akan aku upload besok jam 6 sore atau Selasa kemarin, Selasa yang lalu kalau kalian nonton episode yang ini. Oke, kita langsung aja lanjut nih. Oh iya, by the way, buat kalian yang pingin tanya-tanya, pingin sharing, pingin apapun itu, bisa lewat chatbox kita yang ada di website kita di etwr.org atau ada di aplikasi kita di Askara Radio Streaming. Itu ada chatboxnya. Iya, silakan ketik di situ apa yang mau kalian sharingkan, apa yang mau ditanyakan. Ya, kita bantu kasih pandangan. Ya, betul. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian ya. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, ngomongin soal imun itu berkaitan erat juga dengan kesehatan ya. Nah, kesehatan itu juga kalau diomongin itu kesehatan ada dua nih, kesehatan fisik dan psikologis. Nah, orang yang imunnya kuat itu cenderung adalah orang yang bahagia nih. Ya, happy, suasana gimana pun dia bisa tetap happy. Nah, gimana sih kakak-kakak ini bisa menjaga secara psikologis bisa tetap happy gitu sehari-hari? Untuk anak-anak juga nih yang di rumah. Iya. Ini kaitannya kalau saya ke anak-anak juga ya, betul. ke anak-anak. Ya menjaga anak tetap happy, tetap gembira itu penting, bener. Selain makanan, nutrisi, dan gizi yang terpenuhi, memang hati yang gembira itu juga harus dimiliki. Ya, betul. Khususnya Setuju. juga anak-anak yang memang hari-hari melakukan aktivitas di rumah. Jadi rasa gembira itu penting ditanamkan kepada anak-anak. Pasti kita juga itu kayaknya kok bertabrakan ya, semua dilakukan di rumah, nggak bisa pergi kemana-mana, bahkan ke Indomaret pun kadang kita nggak izinin gitu ya. Karena nanti masih bertemu orang, megang-megang dan segala macam. Gimana anak bisa bahagia? Padahal anak-anak itu kalau happy pasti ketika dia mengeksplor sesuatu, bertemu teman, ketemu suasana baru. Nah, sedangkan ini nggak sama sekali. Nah, kemarin di kegiatan kita Klub Ceria juga kita bahas nih pentingnya anak gembira. Nah, kebetulan disampaikan oleh ahlinya lah, saya bilang begitu ya, oleh ahli guru PAUD gimana bisa mendorong anak-anak yang di rumah atau anak-anak pelayanan kita tetap gembira. Ya, gimana nih? Ini ada akronimnya ini, Bi. Akronim. Okay. Iya, jadi gembira itu dari GE ya. G itu gerak. Jadi anak-anak harus didorong, distimulus untuk terus bergerak. Jangan diam di depan layar, duduk baring. Itu jadi bosen, jadi stres juga. Jadi geraknya gimana? Olahraga tipis-tipis tadi. Ya, betul. Sepedaan di lingkungan depan rumah yang aman. Atau apalah yang bisa dibuat. Iya, itu juga gerak. Karena kan lagi musim nanam daun-daun yang sedaun itu harganya 100.000. Oh, monstera. Iyalah aja ya, itu. berkebun bisa bunga-bungaan yang menghasilkan atau juga tanaman-tanaman yang menyehatkan, sayur dan segala macam bisa anak-anak dilibatkan masak bareng tadi. Apapun yang penting bergerak. Gitu yang kedua M. GE terus M itu mengucap syukur. Artinya ya memang anak harus dilatih berterima kasih apapun. Kalaupun kita nggak bisa kemana-mana, ya terima kasih tetap kepada bersyukur Tuhan karena sehat. Terima kasih kepada Tuhan karena masih bisa makan. Ya ada banyak hal yang kita bisa dorong anak untuk mengucap syukur dengan apa yang ada. Anak bisa bernafas. Itu kita cerahkan lah ya. Sambil juga kalau kita mengajari anak sambil juga mengingatkan diri sendiri dong. Kita butuh oksigen aja kalau di rumah sakit 1 liternya sudah berapa ribu. Kalau sehari kita butuh berapa liter kalau itu beli. Dan itu kalau kita akumulasikan seminggu bisa puluhan juta. Dan itu banyak sekali. Sementara kita masih sehat ya harus disyukuri. Biarlah itu jadi gaya. Terus B itu tadi buat sesuatu ya. Tadi
menghasilkan sesuatu apa aja, buat kreativitas yang menghasilkan dan banyak hal. I-nya tadi juga setelah B, I ada ibadah dan berdoa. Pastilah ya, kita beribadah dan berdoa itu juga kebutuhan. Ya, bukan halangan ya walaupun pandemi. Iya benar, pasti lebih banyak waktu untuk kita komunikasi secara vertikal. Lebih intim lah ya. Terus R-nya riang. Riang itu nggak suka marah-marah. Ajari anak nggak seneng marah. Hidup damai dengan saudara, dengan orang tua. Jadi emosi yang tersalurkan, emosi yang positif. Emosi cerdas lah. Emosi cerdas, ya. Dan A-nya amin katanya. Amin. Supaya kita tetap sehat dan gembira, ya lakukan semua itu. Dan kita amini kita sehat dan gembira. Itu versi dari Klub Ceria. Ada juga versi dari Kak Seto, tapi ini yang saya cuplik versi yang dari Klub Ceria kemarin. Sekarang versinya Kak Iya nih, gimana? Apa? Ya kalau baca-baca memang masa pandemi kayak gini orang-orang lebih meningkatkan yang namanya hormon endorfin ya. Jadi orang lebih banyak memiliki hati yang gembira. Karena kan di Alkitab juga hati yang gembira adalah obat. Itu ternyata nggak hanya bacaan gitu loh. Ternyata kalau dari klinisnya itu sangat-sangat bermanfaat. Orang yang punya hati yang gembira, orang yang selalu tersenyum, orang yang selalu tertawa itu meningkatkan suasana hati, meningkatkan endorfinnya, hormonnya untuk bisa melindungi jantung, pembuluh darah, mengurangi resiko cemas. Karena kan pandemi ini orang dengar ini, orang dengar itu, COVID semakin baca berita, baca di negara sana sudah lepas masker, di sini kok belum, gitu kan. Yang sini vaksin sudah kok langsung meninggal gitu ya. Iya betul. Ya kan? Orang cemas kayak gitu karena media-media. Depresi bahkan ada yang depresi sampai nyabu begitu kan. Ada itu. Iya. Sebelah. Iya, teman saya tuh, Kak. Oke, terus dan menekan hormon hal-hal yang seperti itu, menekan hormon kortisol ya. Kortisol, oke. Hormon stres gitulah. Hormon yang membuat kita stres ya. Juga bahkan bisa membakar kalori karena orang yang tertawa selama 10 sampai 15 menit berapa bukan tertawa ini? Sendiri ya. Itu gila. Oke. Itu bisa membakar 50 kalori. Kan lumayan kan? Kita ada di circle yang positif, punya pikiran yang positif, yang selalu bersemangat, yang terus berjuang. Orang bisa ketawa gitu kan, dengar cerita-cerita kita yang lucu-lucu gitu kan. 50 kalori sudah lumayan. Ya, betul. Dan senyum tertawa juga meningkatkan imunitas tubuh serta menjadi obat rasa sakit alami. Jadi apa ya, kalau kita misalnya kebaret gitu kan, kita kasih betadine, itu endorfin ini dikeluarkan saat kita senyum, saat kita tertawa. Morfin alami. Oh, keren loh ya. Morfin alami ya, nggak perlu disuntik-suntik. Nggak perlu nyabu. Sarapan bubur boleh, nggak perlu kita pakai morfin, pakai apapun. Tapi tubuh kita secara alami sudah bisa memproduksi seperti itu. Ini yang dikatakan para ahli ya. Gembira itu bukan memiliki seluruh hal yang ada di dunia ini, tapi balik lagi seperti yang dikatakan Mbak Lina, kita mensyukuri apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Kita bisa sehat, kita bisa bernafas dengan baik, kita bisa mengalami pandemi selama 1,5 tahun ini dengan baik gitu ya. Meskipun ada halangan sana sini sedikit, tapi kita juga masih bisa terus berjuang gitu, bersemangat membagikan hal-hal yang positif kepada orang-orang lain. Itu sih. Apa tadi? Ya, hati itu yang tadi gembira betul. adalah obat yang manjur. Betul, setuju. Tak sekedar tagline rupanya, bahkan para ahli psikologi semua itu terjawab secara ilmiah ya.
hormon-hormon kegembiraan itu harus benar-benar ditingkatkan dengan banyak cara. Saya pernah baca juga banyak cara, tergantung kita maunya apa. Memelihara binatang juga bisa menimbulkan kegembiraan di hati dan itu meningkatkan imun. Dengan kita bermanfaat bagi orang lain sebisa kita, ternyata itu juga memang kalau kita bisa berbagi dengan orang membutuhkan kan, hati langsung senang gitu. Dan ternyata itu juga menyehatkan. Ada banyak cara kalau kita mau cari gimana supaya saya gembira, ternyata banyak hal kok dan itu simple dan itu ada di dekat kita yang bisa kita kerjakan. Bahkan nggak perlu mengeluarkan uang. Iya, senyum dengan aja tadi ya. Sendiri pun kita sudah kalau bisa. Senyum sehat kenapa kita cemberut gitu. Iya sih. Benar-benar. Setuju Kak, setuju. Nah, ini kita rupanya sudah ada seorang tamu yang hadir di chatbox nih. Namanya Melani. Wow. Oke, Kak Melani, terima kasih sudah bertanya. Anak-anak pelayanan saya sudah sering bilang, kapan sih bisa retreat atau camping lagi? Bantu kasih jawab, Kak. Siapa dulu nih yang mau menjawab? Kak dulu ya, pelayanannya banyak. Betul. Ini. Aku habis camping. Bukan camping ya, apa sih namanya? SIL. Sekolah Injil liburan. Via Zoom. Itu bisa dilakukan 3 hari kemarin kami via Zoom semua dan mengundang pembicara yang lain gitu ya, yang kompeten ya. Nggak hanya anak-anak, nggak bosan lihat Kak Yeni terus, Kak Bias terus gitu kan. Betul. Jadi bisa lihat kakak-kakak yang lain, mentor yang lain, dan aktivitasnya juga meskipun online seru begitu loh. Mereka selain mendengarkan cerita, ada games juga yang online. Anak-anak kita kirim support mereka untuk lembar aktivitas, kan biasanya kalau SIL itu kan ada tugas-tugas gitu ya. Tugas-tugasnya. Kita kirim ke mereka dan di halaman sekian bisa dibuka. Ini jawabannya apa? Silahkan tuliskan. Seru ya. Karena ada tantangan-tantangan. Melibatkan langsung mereka. Ya, 2 arah toh. Anak-anak nggak hanya nonton kita terus, nggak dengarkan kita terus, tapi mereka juga aktif gitu loh. Kalau ditanya juga mereka jawab, dan ada hadiahnya itu yang membuat pancingan ya. Seperti biasa lah pancingan. Iya, betul. Iya, anak-anak itu penting kok. Iya, sedikit pencapaian harus diapresiasi dengan berbagai cara. Iya sih Kak Melani, itu juga yang menjadi masalah kita. Anak tuh pengen ketemu temennya ya, dengan bebas tanpa harus takut dengan berdekatan dengan temannya tuh kuingin pasti. Tapi apa boleh buat? Ada banyak hal memang yang tidak bisa kita kerjakan seperti dulu. Tapi tetap ada solusinya. Saya malah baru tahu, sekolah Alkitab liburan 3 hari bisa loh dikerjakan dengan Zoom. Itu keren. Kalau saya sendiri juga pernah buat acara yang dilakukan secara virtual tuh memang ada keterbatasan sih ya, karena kita tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa bersentuhan, tapi ada nilai positifnya. Dulu kita sangat terbatas mengundang narasumber dari jauh. Itu karena harus bayar tiket pesawat, hotel, akomodasi, bener, dan lain-lain. Belum lagi kalau pembicaranya butuh waktu 3 hari, saya nggak bisa nih ninggalin keluarga, ninggalin kantor. Harus dibawa. Nah, kayak gitu. Nah, lewat Zoom virtual, ternyata orang banyak peduli untuk berbagi ilmu, berbagi motivasi. Karena apa? Karena empati tumbuh dan waktu tidak lama. Kalau diminta jadi narasumber ya Pak, tolong kami, tolong anak-anak kasih semangat, 1 jam kok durasinya. Mereka tinggal di rumah, klik HP-nya atau laptopnya, sampaikan motivasi, sampaikan penguatan. Orang yang berbagi seneng, yang dibagi juga seneng ketemu narasumber yang jauh. Wow, ternyata Pak ini. Itu sangat mungkin, nggak bosen tadi Kak Yeni juga bilang. Dan itu sangat mungkin sekarang ya memang setuju aku itu, akhirnya memunculkan juga kreativitas ya untuk sekarang anak-anak remaja, anak-anak pemuda sudah pintar multimedia. Nah, itu keren juga sih menurut saya, kompel-kompel video dan lain sebagainya sudah bisa. Percepatan teknologi luar biasa, bukan karena pemimpin, bukan karena instansi, bukan karena pemerintah, tapi karena COVID.
Diakui atau tidak, COVID melakukan percepatan teknologi dan lain sebagainya dengan sangat cepat. Itu baik ya. Lepas dari kekurangan-kekurangan yang memang harus kita terima dan kita cari solusinya bersama. Kak Melani pasti bisa deh. Oke. Emang agak lebih pushnya di para mentor ya. Aku harus berbuat apa begitu kan, cari games yang bisa dimainkan secara online gitu kan. Itu lebih ngoyonya di mentornya gitu sih. Kalau menurut aku, gitu ya. Tapi mentornya juga belajar. Aku yang nggak tahu, tahu gitu loh. Akhirnya menggali ya. Pokoknya berani ribet gitulah. Ribet sedikit untuk anak-anak gitu. Kalau kita, aduh ribet, aduh susah. Kapan kita majunya? Kita kalah sama yang di belakang kita usia-usianya gitu. Iya. Setuju saya. Mengajar adalah cara paling efektif untuk kita belajar. Karena kita menggali, mencari tahu, mencari formula, dan itu baik kok. Ya, setuju. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ya. Tunggu, kok hilang pertanyaanku. Ketutup ya Pak? Ketutup. Nah, sambil aku buka-buka. Nah, kalau sharing soal pelayanan camping atau retreat dan lain sebagainya, itu sepertinya memang agak susah ya Kak ya kalau dilakukan seperti yang lama gitu. Iya. Memang lebih asik tatap muka. Iya, jelas. Api unggun dan talent show. Terus ketemu teman-teman. Nah, itu memang ada keseruannya tersendiri. Tapi kembali lagi, anak-anak ini kan juga punya orang tua, belum tentu orang tuanya ngizinin nih kalau ngadain kayak gitu. Iya, betul ya. Kalau misalkan ya anak yang sudah bertanggung jawab sama dirinya, maksudnya anak-anak kuliahan gitu, mungkin masih bisa, walaupun agak berat ya pasti lebih berat dari sebelum-sebelumnya gitu. Itu oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nih. Nah, dari Kak Lina dan Kak Yani, seberapa penting rasa gembira yang harus kita miliki dan gimana kita bisa mendapatkannya? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Sudah disinggung sama Kak Yeni dan Kak Lina, singgung sedikit. Tapi boleh nggak Kak kita dijawab yang lebih detail nih, gimana supaya kita bisa mendapatkan hal itu, dan sebagai pentingnya gimana sih hati yang gembira itu? Ya, tadi sempat dibahas ya. Kalau dari saya sih, ya saya sangat setuju bahwa gembira itu sangat penting untuk menunjang imun kita kuat gitu ya, dan imun kuat berarti tubuh kita juga sehat dong. Dan rasa gembira itu bagaimana diupayakan ya dari diri sendiri dulu ya, tidak pengaruh ke faktor-faktor yang lain dulu. Memang yang pertama adalah dari diri sendiri dulu, kita mengurangi rasa mengeluh itu pasti, karena kalau kita terus-terusan hidupnya mengeluh, sedih, panik, itu ya mana bisa rasa gembira itu datang. Itu kita tekan, kita minimalisir dengan perasaan-perasaan yang lebih positif. Jadi kita kelola hati kita boleh terima hal-hal, berita-berita yang buat kadang-kadang berita tidak secara sadar tidak sadar kita terima, dan itu berita menyedihkan, memilukan. Ya kita nggak bisa merubah hal itu, tapi paling tidak ketika kita mendapatkan berita yang memilukan pasti ada kabar baik kok. Ya kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, itu yang terpenting ya, supaya hati kita tetap tenang, tetap gembira apapun yang terjadi. Mungkin gimana bisa gembira, ada anggota keluarga kita yang sakit, itu betul. Kan sangat-sangat susah untuk kita gembira, tapi memang yang harus kita percayai bahwa penyertaan Tuhan itu ada, dan penyertaan Tuhan memang nggak selalu membuat kita mudah. Kadang-kadang kita juga harus dalam lembah, dalam badai, tapi Tuhan menyertai. Tapi walaupun penyertaan Tuhan tidak selalu membuat selalu mudah jalan, tapi yang pasti penyertaan Tuhan itu membuat indah pada waktunya. Ketika kita melewati proses, Tuhan ada di situ. Seberat apapun Tuhan ada, dan pada akhirnya nanti iman kita berkata bahwa semuanya indah sesuai rencana Tuhan ya. Itu yang harus dibangun supaya hati kita tenang saat kita ada dalam kegalauan, kepanikan, hal-hal yang memilukan, supaya hati tetap gembira. Dan ya itu kurangi mengeluh, terus belajar mengucap syukur meskipun susah, alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang tadi sudah dijelaskan, di-sharingkan macam-macam dari Kak Yeni. Itu bagus sekali. Oke. Nah,
Itu tadi kan kalau ini ya untuk anak-anak kita sudah bicara ngobrol banyak nih untuk anak-anak. Nah, kalau misalkan untuk kitanya nih sebagai mentornya untuk atau orang tuanya sendiri, kalau kakak-kakak di sini biasanya gimana sih caranya mengkontrol emosi gembira itu tadi, Kak Yeni? Aku lebih ini ya, sekarang akhir-akhir ini saya agak produktif gitu. Oh, itu tadi ya. Iya, akhirnya ya kayak kan sekarang karena semuanya dilakukan via Zoom. Jadi banyak sekali seminar gratis online. Itu kan apapun kalau mau cari tentang marketing, tentang digital, entrepreneur, tinggal pilih. Semuanya Betul. ada, tinggal pilih, tinggal kita konsisten ngikuti aja tiap minggu gitu kan. Terus selalu produktif gitulah. Rebahan dikurangi, rebahan boleh, kita istirahat nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada yang larang kita istirahat penting kan. Tapi kita harus produktif gitulah. Selalu produktif melakukan hal-hal hobi kita. Iya, betul. Kalau hobi yang mungkin dulu sebelum pandemi ogah-ogahan dilakukan, sekarang lakukanlah kayak gitu loh. Kamu punya banyak waktu. Terus kerja WFH di rumah juga lebih fleksibel gitu kan. Lakukanlah hal-hal seperti itu begitu. Supaya menaikkan imun, nambah wawasan juga sama kita, terus edukasi kita juga bertambah, kita semakin tahu yang lebih jauh lagi. Nah, kalau ngomongin kebahagiaan itu ada erat kaitannya sama ini nih. Biasanya kalau misalkan kita lagi seneng, orang di sekitar kita atau vibes-nya itu jadi ikut seneng juga. Nah, betul nggak sih? Nah, itu menurut kakak-kakak di sini gimana sih supaya kita menjadi orang yang vibes-nya kita membawa kebahagiaan di mana-mana gitu? Tebar-tebar gitu. Oh iya, mau aku itu bahagia pasti. Buat orang bahagia. Padahal kita juga butuh. Iya, betul. Sorry. Berpikiran positif itu penting. Terus berbagi itu perlu. Ya. Karena kan lebih kepada rela, kemudian pasrah begitu ya. Berbagi itu menurutku ada agak mujarab sih gitu loh. Kalau selama ini kita memang butuh kan kayak mensuplai makanan karena saat pandemi gini kan gaji potensi. Tetap gitu kan, gaji tetap tapi kebutuhan semakin. Oh iya setuju. Benar, betul ada beberapa hal yang kayak gitu. Harus prokes rumahnya diprokes gitu kan. Dulu nggak pernah beli masker, sekarang ada budget beli masker. Multivitamin kan jadi banyak. Terus dulu ada swab juga dari dana pribadi. Vitamin C dulu cuma vitamin C aja. Sekarang harus ditambah B, yang D, multi zinc dan lain sebagainya, ya kan? Iya betul. Itu sih kalau menurutku Bi, punya pemikiran yang positif, lebih berbagi, karena kalau meski kebutuhan kita tinggi, yakin dan percayalah Tuhan cukupkan. Sampai akhir bulan. Sampai gajian lagi. Sampai akhir bulan. Iya. Tapi kita tanggalnya muda walaupun akhir bulan. Lanjut lah ya. Kalau dari Kak Lina gimana sih supaya kita menjadi orang yang vibes-nya atau membawa kebahagiaan untuk orang sekeliling kita? Iya, jadilah orang yang baik, yang selalu berkomunikasi positif, memberi semangat. Itu kayaknya bukan hal yang sulit untuk kita kerjakan ya. Memberi pujian, berterima kasih, hal-hal yang simpel itu membuat orang-orang di sekitar kita senang. Misalnya pun ada orang yang sedang ada dalam satu permasalahan, satu pergumulan, tidak malah menyalahkan, nanti kasihan juga, tapi dikasih semangat, dikasih kekuatan dengan kata-kata dulu. Sebisa mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kita itu yang positif dulu. Untung-untung kalau kita masih bisa berbuat lain selain kata-kata, selain doa, dengan aksi langsung tadi. Meskipun kita juga tidak mudah mengatur budget, tapi ada yang lebih membutuhkan dari kita. Jangan tutup mata dong, jangan tutup hati dong. Kasih itu harus diwujudkan, tapi sesuai kemampuan. Tuhan juga ajarkan kasihi sesamamu. Masa kita menutup mata kalau orang yang benar-benar
membutuhkan, tidak bisa kemana-mana karena isoman. Paling tidak bantuan kita, entah itu tenaga, bahkan juga materi, walaupun sedikit, itu membuat orang yang kita bantu, yang bertemu dengan kita juga mendapat itu tadi energi-energi positif yang bisa juga membuat dan memicu mereka untuk gembira, untuk tenang, untuk kuat gitu. Jadi nggak dipek dewe gitu. Nggak dipek dewe, nggak egois ya. Jangan sampai lah bukan egois. Sekeluarga gitu ya. Gimana Kak? Sorry. Kalau isoman sekeluarga kan vibe-nya beda. Oh iya. Tapi kalau isoman sudah sendiri gitu kan, terasing dari keluarga, di kamar aja kayak aku gitu kan. Duh, males banget gitu kan. Kayak merasa sendiri gitu ya. Meski stok film banyak, terus bisa rebahan bolak-balik di kamar gitu kan. Tapi capek gitu kan. Butuh support system yang kayak gitulah. Orang tanya gimana kabarmu. Itu sudah cukup. Ya sudah. Berarti kita bisa lakukan itu dengan orang lain Kak ya. Tanya kabarnya, kasih semangat. Kamu butuh apa gitu butuh kan. Uang. Aku butuh keluar. Gak mungkin. Tahan dulu, berdiam dulu. Tapi gini bro, waktu pernah aku lakuin kayak gitu. Kayak gini, aku keadaan di luar tuh kayak gimana sih? Aku video call aja. Aku pergi, aku video call keluar kayak gini. Ternyata kayak gini di luar gitu loh. Jadi sukacita tersendiri bisa ngelihat alun-alun Batu yang sepi gitu kan. Bisa lihat ternyata di luar itu nggak banyak mobil, nggak banyak orang keluar gitu kan. Karena kan kalau isoman kan akses kita terbatas untuk keluar. Iya betul. Saling jaga ya meskipun kondisi baik. Jadi jalan-jalan virtual lah ya. Mungkin bisa dikatakan agak kurang kerjaan gitu ya aku ya, tapi itu rupanya itu penghiburan tersendiri gitu loh buat dia gitu loh. Simple tapi rupanya penghiburan ya. Setuju aku Kak, setuju, itu bisa dilakukan juga. Atau mungkin kalian bisa pakai Google Street View, pengen jalan di Paris aku di Paris itu. Iya, kenapa enggak gitu ya. Google Street View itu juga bisa dipakai. Oke. Ya, kita sudah di penghujung acara teman-teman. Sudah jamnya sekarang jam 9.59 dan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi di Ngobrol Apa. Tapi sesi kedua ini aku ingetin buat kalian untuk nonton versi visualnya, kalian bisa tonton sesi 2 di Selasa depan jam 6 sore dan sesi 1 yang tadi udah kita rekam, udah kita siarkan akan di upload di YouTube kita di Sepel Media besok jam 6 sore juga. Oke teman-teman, tetap sehat, tetap semangat. Dan kita pasti bisa melewati ini semua. Amin. Setuju ya? Oke. Setuju. Sampai ketemu di episode di Sepel Media minggu depan. Bye-bye. Bye.